Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Sekisah seputar kisah penuh hikmah. Di dalam kehidupan ini, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, namun seringkali kita abaikan. Kisah ini menceritakan tentang Fajar, seorang pemuda yang selama ini terbiasa menyia-nyiakan waktunya. Melalui nasihat dari sang ayah, Fajar mulai memahami betapa pentingnya memanfaatkan setiap detik yang Allah berikan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa waktu itu adalah emas. Jika tidak kita manfaatkan, ia akan habis tanpa kita sadari. Jadi, mari kita simak kisah penuh hikmah ini. Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Fajar. Setiap hari, Fajar sibuk dengan urusannya sendiri, yaitu menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-teman, bercanda dan bersantai tanpa peduli waktu yang terus berlalu. Meskipun ia sering diingatkan oleh ayahnya tentang pentingnya memanfaatkan waktu, Fajar selalu menanggapinya dengan ringan. Sore itu, Fajar duduk di depan rumahnya. Langit mulai memerah, menandakan matahari akan segera tenggelam. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, dan angin sore yang sejuk menyapu lembut wajahnya. Di sebelahnya sang ayah Pak Burhan duduk sambil menyesap teh hangat. Fajar, kau ingat apa yang selalu ayah bilang tentang waktu? Tanya Pak Burhan tiba-tiba sambil meletakkan cangkir tehnya di atas meja kayu. Fajar mengangguk malas. Ya, waktu itu emas. Jangan disia-siakan. Aku sudah sering dengar. Pak Burhan menatap putranya dengan sorot mata penuh perhatian. Tapi sepertinya kau belum benar-benar memahami maknanya, nak. Lihatlah sekelilingmu. Apa yang sudah kau lakukan hari ini? Fajar terdiam, mencoba mengingat. Ia hanya menghabiskan hari dengan berjalan-jalan bersama teman-temannya, bermain sepak bola, dan pulang sore. Aku bersantai saja ya. Tidak ada yang penting, jawabnya perlahan. Pak Burhan menghela napas panjang. Setiap detik yang kita lewatkan, Fajar, tidak akan pernah kembali. Kau tidak akan selalu muda. Jika terus seperti ini, suatu saat kau akan menyesal karena tidak menggunakan waktu dengan bijak. Fajar hanya tersenyum tipis, masih belum menyadari seriusnya peringatan itu. Ayah selalu khawatir, aku masih muda. Waktu untuk bekerja keras dan melakukan hal-hal penting masih banyak. Ayahnya memandang langit yang mulai gelap. Ketika waktu mulai habis, baru kita sadar betapa berharganya. Kau tahu, dulu ayah juga berpikir seperti itu, menyia-nyiakan banyak waktu di masa muda. Dan sekarang, kadang ayah menyesal karena tidak melakukan lebih banyak hal yang bermanfaat. Fajar memutar bola matanya, merasa bosan dengan nasihat yang sama berulang kali. Ayah, aku masih punya banyak waktu. Lagi pula, apa yang ayah takutkan? Aku tidak bermalas-malasan kok. Pak Burhan tersenyum tipis. Mungkin kau benar, tapi ingatlah satu hal, nak. Waktu tidak pernah menunggumu. Jika kau terus berpikir bahwa esok masih ada, suatu saat kau akan kehabisan esok-esok itu. Fajar menatap wajah ayahnya yang sudah mulai keriput. Ada kesedihan di sana, seakan-akan Pak Burhan berbicara dari pengalaman pahit. Namun bagi Fajar, hari esok selalu tampak seperti hal yang pasti. Selama ini, ia tidak pernah berpikir tentang waktu yang berlalu begitu saja. Malam itu, setelah makan malam, Fajar kembali ke kamarnya. Ia menyalakan lampu dan duduk di meja belajarnya. Buku-buku berserakan di atas meja, namun tak satu pun yang pernah ia sentuh selama berhari-hari. Ia menatap jam dinding yang berdetak dengan perlahan, mengingat kata-kata ayahnya. Waktu itu emas, gumamnya sendiri.
Namun, seolah terbuai oleh rasa nyaman, Fajar akhirnya berbaring di kasur dan berkata dalam hati, masih ada hari esok. Pagi yang cerah menyelimuti desa, burung-burung berkicau, dan matahari terbit perlahan di ufuk timur. Namun, suasana rumah Fajar terasa hampa. Sudah beberapa hari ini Fajar tidak banyak bicara sejak percakapan dengan ayahnya. Dia mulai memikirkan tentang waktu yang selama ini ia sia-siakan. Di meja makan, Fajar duduk sendirian. Pak Burhan sedang berada di kebun, seperti biasanya, merawat tanaman. Fajar hanya menatap kosong pada sepiring roti yang belum disentuhnya. Apa yang sudah kulakukan selama ini? Gumamnya pada diri sendiri, mengingat betapa hari-harinya selalu dihabiskan untuk hal-hal yang sepele. Fajar memutuskan untuk pergi menemui ayahnya di kebun. Sesampainya di sana, ia melihat Pak Burhan sibuk memotong dahan-dahan kecil dari pohon mangga. Kebun itu luas dan rapi, terletak di belakang rumah. Di sanalah Pak Burhan menghabiskan banyak waktu untuk bercocok tanam. Ayah, Fajar memanggil pelan. Pak Burhan menoleh sambil tersenyum. Ada apa Fajar? Kamu terlihat lebih serius pagi ini. Fajar duduk di salah satu bangku kayu di tepi kebun, mengamati dedaunan yang berguguran di sekelilingnya. Ayah, aku sudah memikirkan apa yang ayah katakan tempo hari. Pak Burhan meletakkan gunting tanamannya dan menghampiri Fajar, duduk di sebelahnya. Oh ya? Lalu apa yang kau pikirkan? Fajar menunduk, suaranya pelan tapi tegas. Aku sadar bahwa aku telah menyia-nyiakan banyak waktu. Setiap hari aku hanya bermain, bersantai, dan tidak benar-benar memikirkan masa depan. Waktu itu berlalu begitu cepat, ayah. Pak Burhan tersenyum kecil, menepuk pundak putranya. Kau tidak sendirian dalam hal itu, nak. Banyak orang baru menyadari betapa berharganya waktu setelah ia habis. Tapi setidaknya kau sudah sadar sekarang. Fajar menghela napas panjang. Ayah, aku ingin berubah. Aku tidak ingin menunggu sampai semuanya terlambat. Pak Burhan mengangguk pelan. Itu keputusan yang baik, Fajar. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali, bahkan dengan harta sebanyak apapun. Mulailah dari hal-hal kecil. Rencanakan hari-harimu dengan lebih baik. Manfaatkan setiap detik untuk kebaikan. Bukankah Allah pun telah berfirman bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati dalam kebaikan. Fajar tersenyum samar, merasa ada beban yang terangkat dari hatinya. Namun di dalam dirinya masih ada rasa cemas. Tapi ayah, bagaimana jika aku sudah membuang terlalu banyak waktu? Bagaimana jika aku tidak bisa mengejar ketinggalanku? Pak Burhan menatap putranya dengan tatapan yang hangat. Nak, yang paling penting adalah kau mulai sekarang. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selama kau berusaha dan bersungguh-sungguh, tidak ada yang terlalu terlambat. Ingatlah, setiap usaha baik yang kau lakukan akan mendapatkan balasan yang sesuai. Fajar mengangguk pelan, menyadari bahwa penyesalan memang ada, tapi itu bukan akhir. Dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, selama ia mau berusaha dan tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Malam harinya, Fajar duduk di meja belajarnya. Kali ini ia menatap buku-bukunya dengan pandangan berbeda. Aku akan mulai dari sini, bisiknya pada dirinya sendiri. Sembari membuka salah satu buku yang sudah lama ia abaikan, suara jam dinding berdetak pelan di belakangnya, mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, dan kali ini ia tidak akan membiarkannya terbuang sia-sia. Dari kisah Fajar, kita belajar bahwa penyesalan datang ketika waktu sudah berlalu, tapi kesadaran untuk berubah tidak pernah terlambat.
Dengan memanfaatkan setiap momen yang masih tersisa, kita bisa mengejar ketertinggalan dan meraih kebaikan. Waktu terus berjalan, dan seperti Fajar yang akhirnya menyadari pentingnya setiap detik, kita pun harus mulai hari ini sebelum semuanya benar-benar habis. Terima kasih telah menonton kisah inspiratif ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر.